Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Gaddafi, NIM T20184074. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian agama dan psikologi. Yang pertama yaitu pengertian agama ini adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengannya. Interaksi dengannya ini yaitu interaksi antara manusia dengan Tuhan. Kemudian pokok persoalan yang dibahas dalam agama ini adalah eksistensi Tuhan dan hubungan manusia dengannya merupakan aspek metafisika, sedangkan manusia sebagai makhluk dan bagian dari benda alam termasuk dalam kategori fisika. Dengan demikian, filsafat membahas agama ini dari segi metafisika dan fisika. Namun, titik tekan pembahasan filsafat agama lebih terfokus pada aspek metafisiknya ketimbang aspek fisiknya. Kemudian, yang selanjutnya yaitu pengertian dari psikologi. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Kemudian seseorang yang melakukan praktek psikologis ini disebut dengan psikolog. Para psikolog ini berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu bagi pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok yang didasari oleh proses fisiologis, neurologis, dan psikososial. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Makfirah dengan NIM T20184045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan agama dalam bimbingan konseling. Nah, jadi sebelumnya saya akan membahas kenapa sih seorang konselor itu harus memasukkan unsur-unsur agama atau ajaran agama dalam melaksanakan tugasnya sebagai konselor gitu ya, sebagai pemecah masalah bagi siswa gitu kan. Perlu diingat bahwasanya kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, sebagai makhluk yang percaya terhadap adanya Tuhan gitu ya, kita harus senantiasa memasukkan ajaran-ajaran agama itu sebagai pemecahan masalah dalam setiap kehidupan kita gitu ya. Begitu juga dengan seorang konselor gitu ya, dia itu harus memberikan solusi gitu yang di dalamnya itu tidak bertentangan dan juga tidak berlawanan dengan ajaran-ajaran agama yang sudah dianut gitu kan. Begitu juga dengan memecahkan masalah siswa gitu ya, seorang konselor itu harus menanamkan gitu ya ajaran-ajaran agama dalam pemecahan solusinya. Nah, yang saya bicarakan di sini khususnya adalah agama Islam seperti itu. Nah, juga di dalam Islam itu kita sudah diajarkan oleh Rasulullah gitu ya, sebagai konselor terbaik umat manusia gitu ya, Rasulullah itu bagaimana tidak, karena pada zaman sahabat dulu ketika sahabat memiliki sebuah masalah gitu ya, untuk memecahkannya beliau itu langsung bercerita kepada Rasulullah, dan Rasulullah langsung memberikan solusi yang di dalamnya itu tak luput dari ajaran-ajaran agama Islam seperti itu. Nah, juga dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 27 gitu kan, intinya itu manusia itu memiliki pilihan untuk menjadi seseorang yang fasik atau seseorang yang bertakwa gitu ya. Jadi kita diberi pilihan untuk menjadi seseorang yang baik atau seseorang yang buruk gitu ya. Ada beberapa peran agama Islam dalam kehidupan gitu ya. Yang pertama, ajaran-ajaran Islam dan juga berbagai sumber ajarannya itu sebagai obat atau syifa bagi kehidupan manusia gitu, seperti Al-Quran dan juga hadis itu merupakan obat bagi manusia. Ketika manusia itu mengalami sebuah masalah atau goncangan dalam hidupnya, ada semua obatnya itu dalam Al-Quran dan juga hadis seperti itu. Yang kedua itu adalah
sebagai bantuan kejiwaan terhadap orang yang menghadapi masalahnya. Nah, dalam Islam itu ketika orang memiliki sebuah masalah itu dituntut untuk sabar dan juga melaksanakan sholat gitu. Yang ketiga itu menimbulkan rasa aman dan tentram sebagai bentuk keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, untuk peran agama dalam bimbingan konseling itu ada 6 gitu ya. Yang pertama itu agama itu dapat memberikan bimbingan dalam hidup. Itu sudah jelas karena agama itu merupakan sebuah pedoman dalam kehidupan, seperti itu. Yang kedua itu agama sebagai penolong dalam kebahagiaan hidup. Nah, ketika seseorang merasa kecewa atau terpuruk atau pesimis gitu, agama itu sebagai penolong gitu. Nah, yang ketiga itu agama dapat menenteramkan batin, itu sudah jelaskan. Nah, yang keempat itu agama sebagai pengendali moral gitu. Dalam agama juga terdapat ajaran-ajaran yang di situ mengajarkan kebaikan, terus juga kedamaian gitu. Nah, yang kelima itu agama dapat menjadi terapi jiwa. Nah, yang terakhir agama juga sebagai pembinaan mental. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Miftah Fauzi, NIM T 2018-4060. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran psikologi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Nah, di dalam bimbingan konseling tentunya berpijak atau berlandaskan dalam suatu landasan yang mendalam. Landasan psikologi ini adalah salah satunya. Nah, landasan psikologi merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan klien. Nah, landasan psikologi ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Seperti yang kita ketahui bahwa psikologi ini berhubungan dengan mental, pikiran, maupun perilaku setiap individunya. Nah, dalam landasan psikologi dalam BK ini memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasarannya. Ada 4 peran psikologi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu motif dan motivasi. Yang kedua pembawaan dasar dan lingkungan. Yang ketiga perkembangan individu. Dan yang keempat yaitu tentang belajar. Yang pertama yaitu motif dan motivasi. Motif dan motivasi ini berkenaan dengan dorongan yang menggerakkan siswa ke arah yang lebih baik. Motif dibagi menjadi 2 yaitu motif primer dan motif sekunder. Motif primer adalah motif yang didasari oleh kebutuhan asli yang dimiliki individu sejak lahir. Contohnya rasa lapar, bernapas, dan lain-lain. Nah, sedangkan motif sekunder ini yaitu motif yang terbentuk dari hasil belajar, seperti ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, keterampilan, dan sebagainya. Peran kedua psikologi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling yaitu pembawaan dasar dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Seperti yang kita ketahui bahwa pembawaan adalah segala sesuatu yang dibawa sejak lahir. Pembawaan dan lingkungan setiap individu tentunya berbeda-beda. Nah, misalnya dari segi kecerdasan, ada yang tinggi, normal, bahkan ada yang sangat rendah. Begitu pula dengan lingkungan, ada individu yang tinggal di lingkungan yang kondusif dan ada pula individu yang tinggal di lingkungan kurang kondusif. Nah, ini juga berpengaruh terhadap perkembangan di setiap individu. Individu yang dibesarkan di lingkungan yang kondusif dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka potensi bawaannya akan berkembang secara optimal. Nah, sebaliknya, individu yang tinggal di lingkungan yang kurang kondusif dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai, maka potensi bawaan yang dimilikinya tidak dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga yaitu perkembangan individu. Nah, di sini seorang konselor itu harus memahami aspek-aspek perkembangan individu yang dilayaninya, sekaligus dapat melihat arah perkembangan dari masa ke masa serta keterkaitannya dengan faktor bawaan dan lingkungan. Jadi di sini seorang guru BK harus memahami perkembangan siswanya tersebut, yaitu dalam hal
perilaku, baik dari faktor lingkungan maupun dari faktor bawaan. Dan yang keempat yaitu belajar. Terkait dengan perkembangan belajar siswa, di sini sebagai guru BK harus memahami tentang aspek-aspek dalam belajar serta berbagai teori belajar yang mendasarinya. Nah, seorang konselor itu dapat menguasai landasan psikologi. Setidaknya terdapat 4 bidang psikologi yang harus dikuasai baik oleh guru BK, yaitu bidang psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi belajar atau psikologi pendidikan, dan yang terakhir yaitu psikologi kepribadian. Jadi di sini seorang guru BK harus memahami aspek-aspek belajar anak tersebut. Misalnya anak mengalami kesulitan belajar. Nah, bagaimana teori yang baik atau yang dapat membangkitkan semangat belajar pada anak tersebut. Nah, di sini juga disebutkan ada 4 bidang psikologi yang harus dikuasai oleh guru BK. Yang pertama yaitu bidang psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan yang terakhir psikologi kepribadian. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.